Matriks itu adalah pekerjaan dari NWO. Apa itu matriks? Jadi matriks ini adalah sebuah simulasi, ya, simulasi di mana kita dimasukkan ke dalam sebuah sistem, yang mana sistem itu akan memperbudak umat manusia. Kita diperbudak gitu dengan sebuah kebohongan gitu. Matriks itulah sebuah sistem ilusi atau bohong gitu kan. Jadi matriks ini saudara, kebohongan yang tersistematis ini sangat luas sekali ya. Misalnya adalah salah satu di bidang perbankan kan, perbankan atau keuangan ya. Lalu kemudian pengobatan ya, dunia kedokteran gitu. Dan banyak hal yang lain lagi saudara. Sebelum Rockefeller muncul ya, sekitar tahun 1600 kalau saya tidak salah, itu VOC ya, VOC datang ya ke Indonesia. Jadi VOC ini adalah bukan negara saudara, tapi perusahaan ya. Makanya sampai sekarang saudara, VOC ini masih hidup, dan bukan sampai sekarang masih hidup, dan VOC ini sampai sekarang adalah yang menguasai dunia. Mereka yang disebut dengan New World Order tadi atau penguasa dunia tadi ya. Mereka memiliki beberapa lembaga ya yang membiayai seluruh pemerintahan, seluruh perusahaan di dunia. Salah satunya adalah BlackRock ya, BlackRock. Lalu Vanguard atau apa saya agak lupa ya. Inilah VOC tadi gitu saudara, VOC tadi ya. Jadi VOC ini bukanlah milik satu negara ya, tetapi adalah milik swasta. Cuman swasta ini mengendalikan negara-negara gitu. Jadi VOC ini awalnya adalah dari ini kan Portugis, lalu Inggris, lalu Belanda. Mereka satu payung ya, namanya VOC gitu. Ya. Jadi yang menjajah Indonesia selama ratusan tahun sebenarnya bukan Belanda, saudara, tapi VOC. Ya. Karena kalau kita lihat, itu rakyat Belanda, itu mereka nggak setuju dengan yang namanya penjajahan. Jadi jangan kita benci dengan Belanda. Yang menjajah itu adalah pribadi-pribadi tadi. Cuman pribadi-pribadi ini menguasai tentara, begitu. Jadi the man behind the gun itulah penjahatnya ya. Karena dia memiliki tentara, maka dia tinggal mengerahkan aja gitu. Tapi kalau rakyatnya pasti bertolak karena mereka memiliki hati nurani. Lalu Jepang ya. Jepang itu sebuah negara yang kecil tapi bisa dulu menguasai dunia kan, menjajah dunia. Lalu kita membenci Jepang kan. Kita sebut setiap orang Jepang itu adalah penjajah gitu. Padahal aslinya, saudara, kalau kita tonton film Jet Li ya, di mana Cina dijajah oleh Jepang, itu rakyat Jepang itu menyebarkan brosur, saudara, anti penjajahan gitu, anti pemerintah gitu. Gitu. Kita rakyat Jepang menolak penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah kita gitu. Gitu, saudara, rakyatnya gitu. Tetapi orang yang dibalik kekuasaan ini tadi, yang memegang kekuasaan itu, karena dia bisa mengerahkan tentaranya kan, begitu. Jadi jangan kita salahkan seluruh orang Jepang ya. Yang kita salahkan adalah orangnya tadi yang memegang kekuasaan tadi ya. Belanda juga begitu. Nah, jadi VOC ini saudara, itulah yang sekarang menjadi New World Order tadi ya. Mereka memiliki beberapa lembaga-lembaga perusahaan ya, termasuk IMF, World Bank. Itu ternyata dibiayai oleh BlackRock tadi gitu. Dan ada satu lagi Vanguard atau apa sih namanya agak lupa ya. Nah jadi saudara, VOC ketika datang ke Indonesia, mereka tuh mencari apa mereka? Yang mereka cari adalah rempah-rempah. Gila nggak saudara? Rempah-rempah, padahal begitu rempah-rempah itu ditangkap sampah kan. Tapi mereka datang berperang dengan dunia hanya untuk mencari rempah-rempah. Bagi rempah-rempah itu hanya ini aja kan, sayur-sayuran gitu. Gak pakai sayur pun gak apa-apa kan. Tapi bagi mereka itu sangat penting. Artinya apa? Artinya rempah-rempah ini saudara, itu lebih daripada yang kita pikirkan selama ini. Yang kita pikirkan selama ini rempah-rempah itu apa? Hanya untuk bumbu masak kan. Kan gak pakai bumbu masak pun gak apa-apa gitu. Karena pikiran kita rempah-rempah hanya untuk bumbu masak gitu. Buat ladanya untuk ini gitu. Ternyata saudara,
rempah-rempah ini adalah obat. Obat, saudara. Jadi dahulu belum ada yang namanya industri farmasi, belum ada pengobatan kimia. Jadi pengobatan dahulu adalah rempah-rempah. Artinya apa? Artinya kita telah tertipu selama ini. Ya. Setelah Rockefeller datang, dia memodernisasi dunia kedokteran, dunia pengobatan. Tapi sebenarnya itu namanya bukan modernisasi. Itu namanya sebenarnya bukan modernisasi, tetapi tipusasi. Tipusasi. Karena apa? Karena tadinya pengobatan yang asli, rempah-rempah tadi, tiba-tiba dia ganti dengan kimia yang adalah racun. Nah, artinya apa? Artinya kita sudah mengetahui salah satu rahasia dari Matrix. Salah satu rahasia dari Matrix di bidang pengobatan. Karena apa? Dunia kedokteran, dunia kimia, industri farmasi, itu adalah matriks, itu adalah tipuan. Saudara, ada orang sakit stroke ya. Dimasukkan dia ke rumah sakit. Sudah seluruh biaya habis mengobati dia. Tapi nggak mempan. Sudah segala macam obat yang paling keras dimasukkan, diinjeksikan. Tapi nggak mempan. Oh, ini memang udah nggak bisa lagi. Karena memang udah parah, ini udah waktunya. Gitu kan. Tiba-tiba dikasih herbal, dia bisa jalan. Loh, kok bisa begitu? Artinya apa? Artinya kita selama ini dibohongi. Mereka menyebut herbal tadi sebagai obat alternatif. Padahal dia bukan alternatif. Itu adalah obat sesungguhnya. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, mengapa obat herbal itu sangat mahal? Mengapa obat herbal itu sangat mahal? Harganya 300.000, 500.000, 1 juta, 1 botol. Padahal bahan-bahannya itu berserakan di keliling kita, berserakan. Mau bilang apa? Anggur, rempah-rempah, lada. Berserakan di sekeliling kita gratis. Tapi setelah mereka ekstrak, mereka buat kemasannya jadi botol, harganya jadi 1 juta. Jadi saya sudah bongkar salah satu rahasia escape from the matrix, lepas dari tipuan matrix. Ya. Jadi saudara, semua rempah-rempah ini, ya, jahe, lengkuas, lada, kunyit, itu ada apa saudara? Khasiatnya berbeda-beda. Ada yang untuk meningkatkan imun, ya. Imun itu bisa melawan semua penyakit, ya, imun. Ada yang untuk memperlancar peredaran darah. Ada yang untuk menurunkan tensi. Ada yang untuk menurunkan kolesterol. Rempah-rempah itu khasiatnya beda-beda, saudara. Beda-beda. Jadi Anda tinggal pelajari saja. Gitu. Dan itu sangat murah sekali, ya. Saya bilang gratis, Anda harus beli juga ke pasar, kan nggak mungkin Anda, oh ini gratis, ini kata gratis, Anda ambil dari pasar itu, Anda bayar, kan nggak begitu juga. Artinya sangat murah sekali, saudara. Jadi pernah saudara saya, ya, dia bahkan selalu kena asam urat gitu, kan. Jadi pincang-pincang jalannya, kan, gitu. Lalu dia coba lah, kan, meramu ini tadi, kan, herbal tadi. Dia buat jahe, lengkuas, kunyit, apalah segala macam, kan. Dia eksperimen lah gitu, gitu. Lalu setelah dia minum, saudara, badannya ringan sekali, segar sekali gitu. Segar gitu, ringan, kan. Tapi masalahnya dia jadi mencret gitu. Buang air terus gitu, kan. Berarti ada salah satu bahan yang nggak pas. Artinya apa? Ya disesuaikan aja gitu. Kalau dia nggak butuh yang untuk memperlancar, jangan dimasukkan itu, kan, begitu. Artinya apa? Dengan herbal tadi kita bisa bereksperimen gitu. Mana yang sesuai dengan kondisi tubuh kita. Begitu. Jadi dengan mengetahui ini tadi, saudara, maka kita lepas dari salah satu perangkap matriks, tipuan, ya. Tipuan yang tersistematis.
Bayangkan saudara, ratusan tahun VOC datang ke Indonesia untuk memburu rempah-rempah, tapi bisa kita nggak sadar saudara, nggak tahu kita. Wow, wow, ratusan tahun saudara. Oh my God, ngeri nggak itu saudara? Udah ratusan tahun mereka berperang untuk merebut rempah-rempah, tapi kita bahkan nggak tahu bahwa rempah-rempah itu bisa untuk pengobatan penyakit. Wow, mengerikan saudara. Justru kimia-kimia tadi, ya, yang dari industri farmasi, itulah yang memperpendek umur kita. Gitu. Jadi mulai saat ini, mulai bereksperimen, ya, herbal tadi, antara C aja semua saudara, atau apa kan, udah pelajari kan khasiat-khasiatnya kan, karena kan belum semua orang tahu apa saja khasiatnya gitu. Jadi masing-masing orang harus mengeksplorasi sendiri gitu. Karena Anda cari penuh apa yang khasiatnya di website itu kan hanya temuannya dia kan, temuan kita kan mungkin berbeda lagi gitu. Jadi kita harus mencoba sendiri ya. Itu tadi matriks ya di bidang kedokteran atau pengobatan ya. Lalu kemudian matriks di bidang keuangan